Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bertiga, ada saya, Giwal Salsabila Ferry Irianto, ada Dovan Edo Aji, dan juga Safrilian. Di sini kita akan menjelaskan beberapa langkah-langkah proyek tugas akhir di tugas UAS untuk pengembangan sistem cerdas, di mana kita menggunakan tema atau konsep yaitu untuk mengolah sebuah data iklan ya berupa judul untuk penggunaan metode naive Bayes, yang mana nantinya untuk hasilnya diharapkan kita bisa melihat seberapa efektif sih iklan itu bisa dikelola ketika si pengguna itu melakukan perubahan judul iklan seperti itu. Nah, konsepnya dari kita nanti kita akan mengolah sebuah data dari sebuah portal iklan begitu ya. Kemudian nanti kita akan coba untuk menerapkannya di Google Colab. Kemudian di Google Colab itu akan kita lakukan validasi, kemudian kita lakukan penerapan menggunakan metode naive Bayes seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan ke Mas Dovan ya untuk penjelasan datasetnya. Ini saya sambil buka juga untuk data setnya seperti itu. Ya, terima kasih Mas Digriwa. Di sini untuk data frame-nya atau dataset yang kita pilih bisa dikategorikan tentang seputaran komputer dan internet. Di dalam file CSV atau Excel tersebut terdapat ID iklan, judul iklan, kategori iklan, dan dilihat dari beberapa kali iklan tersebut. Dari data frame atau dataset tersebut yang telah kita pilih, kami ambil dari platform OLX seminggu sebelum kemungkinan iklan tersebut hilang atau sudah terhapus. Dan untuk metode dataset tersebut telah kami tampilkan dengan tampilan seperti ini. Lanjut Mas Giwa untuk metodologinya. Oke, metodologinya seperti ini ya. Ya. Saya ambil contoh salah satu. Ya, berikut adalah tampilan metodologinya dari iklan yang kami ambil dari data frame atau dataset. Seperti inilah tampilannya dari platform OLX. Dan untuk metodologi di sini bertujuan untuk melihat hasil atau result dari iklan tersebut. Seperti kami ambil contoh servis laptop bisa ditunggu di sini. Pada hasil yang tertera di dataset di file CSV tersebut, kita bisa melihat hasil respon dari masyarakat ketika mereka melihat iklannya. Di sini tertera yaitu dilihat beberapa kalinya. Dan untuk tahap validasi yang berada di Google Colab akan dilanjutkan oleh Mas Safrilian. Ya, di sini kami menggunakan platform dari Google Colab. Ya, untuk inputan pertama kita jelas mengimport drive-nya dahulu seperti Google Colab itu import drive, terus selanjutnya kita mengimport pandas, numpy, dan matplotlib.pyplot. Ya, pertama kita masukkan dulu file dataset yang sudah dijelaskan oleh saudara Dovan. Nah, terus kita tampilkan. Nah, itu berarti kan datanya sudah bisa ditampilkan di Google Colab. Nah, untuk selanjutnya di sini kita juga mengimport sklearn.cluster. Nah, kita juga melihat grafiknya seperti apa dari data tersebut. Selanjutnya untuk Nah, kita mengambil kolom dilihat berapa kalinya.
Nah, untuk hasilnya seperti itu. Selanjutnya kita mengambil datanya tanpa ada header-nya. Nah, maka akan muncul 300, 109, 254, 322, 45, dan 29. Selanjutnya kita mengimport data yang kita uji, yang yaitu nama filenya klasifikasi teks akurasi. Nah, kita samakan. Nah, kita samakan juga untuk step by step-nya sama yang dataset yang pertama tadi, yaitu import. Kita ambil header-nya beserta isiannya, terus kita cuman ambil isiannya tersebut. Nah, setelah itu baru kita menguji menggunakan naive Bayes. Untuk selanjutnya bisa diterangkan oleh saudara Giwa. Ya, baik. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Aril ya terkait dengan validasi. Jadi kita mengambil dua data Excel untuk sebuah perbandingannya ya. Yang pertama adalah Excel yang iklan dari judul pertama kali dibuatnya iklan tersebut. Kemudian dari Excel yang kedua itu adalah data berupa judul iklan yang sudah diedit begitu dengan data dilihat berapa kalinya itu berbeda antara iklan yang pertama dengan iklan yang kedua. Nah, dari hasil validasi tadi itu kita outputkan atau kita hasilkan sebuah prediksi naive Bayes begitu ya. Jadi kita ambil sebuah data X dan Y-nya. Jadi X dan Y itu kita ambilkan dari keluaran dilihat berapa kali dari data validasi yang di awal tadi. Kemudian muncullah angka sebagai berikut begitu. Jadi diperhitungkan kira-kira prediksi angka yang dilihat berapa kalinya paling banyak itu yang mana seperti itu atau yang sering muncul. Nah, kemudian yang kedua kita melakukan sebuah akurasi ya dengan menggunakan naive Bayes. Nah, di sini untuk akurasi skornya itu dinilaikan sebagai 0,0 begitu dengan menghitung lagi nilai akurasi dari klasifikasi naive Bayes-nya itu dengan output seperti ini begitu. Nah, dari output ini itu kita ambilkan F1 skornya ya. F1 skor ini adalah nilai dilihat berapa kalinya itu munculnya rata-rata paling banyak yang mana seperti itu. Nah, di sini muncul 0 begitu ya. Nah, muncul 0 ini itu bukan karena kesalahan atau apa. Jadi kalau di dalam sebuah iklan itu juga kita memainkan logika di mana ketika iklan yang pertama itu hasilnya kurang memuaskan, kemudian kita membuat merubah judulnya saja, begitu merubah judul iklan yang kedua, nah itu tidak merubah secara signifikan hasil akurasi atau hasil dari dilihat berapa kalinya. Kenapa seperti itu? Karena dari sistem itu hanya bisa melihat judul yang benar-benar berbeda begitu. Nah, solusi dari kami nantinya ke depan begitu itu nanti akan ada sebuah rancangan lagi di mana ketika untuk perubahan iklan itu kita bisa mengarahkan ke pengguna bahwa pengguna itu harus merubah iklannya tidak hanya dari segi judulnya saja gitu karena tingkat akurasi dan efisiensi iklannya itu tidak signifikan atau tidak berubah gitu. Jadi yang kita sarankan nanti adalah untuk membuat benar-benar iklan baru ya, mulai dari judul, kemudian gambar, deskripsi, harga dan lain sebagainya. Dengan begitu nanti sistem akan mengenali bahwa iklan yang diposting itu adalah benar-benar dataset atau data iklan yang memang terbaru. Akhirnya nanti ketika pengguna mencari kata kunci tertentu itu maka si sistem itu akan menampilkan iklan yang terbaru begitu, bukan iklan yang lama tapi judulnya itu diubah sedikit begitu. Ya, itu adalah penjelasan singkat ya. Jadi untuk tugas UAS ini nanti juga sebetulnya masih belum sempurna begitu ya. Jadi nanti akan ada perkembangan juga sebetulnya seperti itu. Cuman untuk sampai saat ini kita masih di tahap melakukan klasifikasi teks berdasarkan dengan judul iklan tadi seperti itu. Nah, kurang lebihnya hanya seperti itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian.
Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.